Sejarah Kerajaan Samudra Pasai, Kesultanan pertama di Nusantara. Kerajaan Samudra Pasai merupakan salah satu kerajaan Islam paling awal berdiri di Indonesia. Kerajaan ini berkuasa selama kurang lebih dari 3 abad, dari abad ke-13 hingga abad ke-16 Masehi. Kerajaan Samudra Pasai terletak di pesisir utara Sumatera, tepatnya di Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara. Letaknya yang sangat strategis, mengingat Selat Malaka merupakan jalur perdagangan internasional antara Cina dan India, sehingga Samudra Pasai berupaya untuk meningkatkan pengaruhnya dalam perdagangan. Seiring waktu, Samudra Pasai berkembang menjadi pusat perniagaan dan pusat perkembangan Islam yang penting di zamannya. Para saudagar dari India, Tiongkok, Syam, Arab, dan Persia mengunjungi Samudra Pasai untuk membeli lada, kapur barus, dan lainnya. Kerajaan ini pun tercatat menjalin hubungan diplomatik dengan India dan Tiongkok. Keberadaan Samudra Pasai direkam melalui catatan kunjungan pengembara seperti Ibnu Battuta dan Marco Polo, serta adanya peninggalan makam dari raja-raja. Kesultanan Islam pertama di Nusantara ini berdiri seiring meredupnya pamuk penguasa Sumatera, Kerajaan Sriwijaya. Nama Samudra Pasai diambil dari gabungan dua kerajaan, yaitu Kerajaan Samudra dan Kerajaan Pasai. Kerajaan Samudra diperintah oleh Merah Siwu yang bergelar Sultan Malik As-Salih. Pada masa kekuasaan Sultan Malik As-Salih sebagai raja pertama, Kerajaan Samudra Pasai berkembang menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam. Pada masa ini, seorang penjelajah dari Venesia, Italia bernama Marco Polo datang bersama rombongan Ratu Tiongkok. Pada tahun 1297, Sultan Malik As-Salih meninggal dunia. Selain sebagai perintis, Sultan pertama Samudra Pasai itu berhasil mengokohkan fondasi kerajaan yang kelak akan diwarisi oleh para penerusnya. Kemudian, jenazah Sultan Malik As-Salih dimakamkan di Gampong Samudra. Sepeninggal Sultan Malik As-Salih, kekuasaan diteruskan oleh Sultan Muhammad yang bergelar Sultan Al-Malik Az-Zahir. Di bawah kekuasaannya, Samudra Pasai berkembang pesat dan mencapai masa puncak keemasan Wijaya. Samudra Pasai menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam di India. Dalam hal ekonomi, Samudra Pasai berhasil mengambil alih pengaruh kerajaan Sriwijaya di Selat Malaka sebagai pusat perdagangan internasional. Hasil ekspor saat itu adalah kapur barus dan suku. Kerajaan ini juga menggunakan mata uang emas sebagai dirham yang menggunakan simbol al-pembayaran. Transaksi antara negara. Dalam setiap uang emas yang digunakan, tertulis nama Sultan Samudra Pasai yang sedang berkuasa. Selain perdagangan, Samudra Pasai juga menerapkan pajak bagi kapal-kapal yang melintasi Selat Malaka. Tahun 1345 Masehi, Samudra Pasai didatangi oleh Ibnu Battuta, yaitu seorang penjelajah Muslim asal Maroko. Dalam catatannya, penguasa Samudra Pasai pada waktu itu digambarkan sebagai raja yang alim ilmu dan rendah hati. Pada tahun 1326, Sultan Muhammad I atau Sultan
Sepeninggal Sultan Malik Az-Zahir, pemerintahan kemudian diteruskan oleh Sultan Zain al-Abidin Malik Az-Zahir atau Zainal Abidin. Pada masa kekuasaan Sultan Zainal Abidin, Samudra Pasai semakin berkembang baik perdagangan maupun wilayahnya. Sultan Zainal Abidin berkuasa dalam jangka waktu yang lama. Setelah sepeninggal Sultan Zainal Abidin, Samudra Pasai pernah diperintah oleh seorang wanita tahun 1406 yang bergelar Sultanah, yaitu Sultanah Nahrasyah. Meskipun tidak begitu lazim kesultanan dipimpin oleh seorang perempuan, namun ia berhasil mengembalikan kerajaan Samudra Pasai sebagai pusat syiar Islam terbesar dan perdagangan tetap berkembang dengan baik. Setelah kerajaan sempat mengalami kemunduran akibat serangan dari Majapahit. Di bawah kepemimpinannya, perekonomian Samudra Pasai sangat berpengaruh di kawasan Asia Tenggara. Sultanah Nahrasyah merupakan perempuan pertama di Nusantara yang menjadi pemimpin sebuah kerajaan Islam. Sultanah Nahrasyah berkuasa sampai wafatnya tahun 1428. Sepeninggal Sultanah Nahrasyah, tidak banyak catatan mengenai gambaran pemerintahan sultan-sultan berikutnya. Pada akhirnya, Samudra Pasai mengalami kemunduran karena konflik antara keluarga. Kemunculan Kesultanan Malaka yang mengambil alih dominasi perdagangan hingga serangan dari Portugis. Peninggalan kerajaan Samudra Pasai yang cukup terkenal adalah makam Sultan Malik As-Salih dan sultan-sultanah yang bercorak Islam sebagai bukti masuknya Islam ke Nusantara. Peninggalan lainnya yaitu adanya hikayat raja-raja Samudra Pasai yang memunculkan nama-nama raja dan sultan. Kemudian adanya uang koin emas dirham yang bertuliskan nama sultan. Hingga terdapat beberapa pecahan keramik Cina. Jadi itulah asal-usul kerajaan Kesultanan Samudra Pasai. Semoga kisah ini bisa menginspirasi untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton.